Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak sekalian, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, keafiatan, kita dapat kembali belajar bersama. Tentunya dengan harapan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita anugerah ilmu yang bermanfaat lagi berkah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau. Saya Muhammad Sarif SAG MPDI selaku pengampu mata kuliah manajemen pendidikan Islam. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan sangat menarik, yaitu manajemen konflik di sekolah atau madrasah dengan mengintegrasikan sosiologi pendidikan. Kita tahu konflik adalah bagian tak terhindarkan dari interaksi sosial, termasuk di lingkungan sekolah. Lalu mengapa penting bagi kita untuk menguasai manajemen konflik itu? Terutama dengan kacamata sosiologi pendidikan. Ada yang punya pendapat? Ya, silakan. Dari adik-adik yang mewakili kaum hawa dulu ya. Bagus. Ya, oke. Silakan yang mewakili dari kaum Adam. Betul sekali. Sama seperti perencanaan pembelajaran, kemampuan mengelola konflik juga menjadi bekal krusial bagi seorang pendidik. Tanpa pemahaman yang baik tentang dinamika sosial di sekolah, kita bisa keliru dalam menyikapi sebuah masalah. Tujuan kita adalah bukan sekedar memadamkan api, tapi juga memahami akar masalahnya. Sehingga sekolah bisa menjadi lingkungan yang damai dan produktif. Konsep dasar manajemen konflik di sekolah. Manajemen konflik di sekolah adalah sebuah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan perselisihan atau ketegangan yang terjadi. Kunci utamanya adalah memastikan setiap konflik ditangani dengan cara yang konstruktif, bukan destruktif. Sekali lagi, kunci utamanya adalah memastikan setiap konflik itu ditangani dengan cara yang konstruktif, bukan destruktif. Ya. Baik. Mengintegrasikan sosiologi pendidikan. Di sini peran sosiologi pendidikan menjadi vital. Sosiologi pendidikan membantu kita melihat bahwa konflik bukan sekedar masalah individu, tapi seringkali berkaitan dengan struktur sosial di sekolah. Kita perlu menganalisis. Yang pertama, latar belakang sosial dan ekonomi. Siswa, guru, atau orang tua. Kemudian yang kedua itu perbedaan nilai atau budaya yang ada di antara mereka. Juga dinamika kekuasaan atau hierarki di dalam sekolah.
Ada yang bisa memberikan contoh? Oke, saya perlihatkan. Persilahkan dari kaum Hawa. Ya, bagus. Silakan. Yang lain dari kaum Adam. Oke, bagus. Baik, Bapak juga akan memberikan contoh ya. Sebuah konflik antara siswa bisa jadi bukan hanya karena masalah pribadi, tapi juga dipicu oleh kesenjangan sosial atau perbedaan latar belakang yang membuat mereka sulit saling memahami. Ya. Baik, analisis konflik dengan perspektif sosiologis. Seorang pendidik yang baik harus mampu menjadi detektif sosial. Kita tidak hanya melihat gejala konflik, tetapi juga menyelidiki penyebabnya. Seperti identifikasi pihak-pihak yang terlibat dan bagaimana interaksi mereka. Kemudian pahami akar masalahnya. Jadi kita harus pahami akar masalahnya. Apakah ini terkait dengan aturan sekolah yang tidak adil dan diskriminasi? Nah, itu ya harus kita pahami akar masalahnya. Kemudian kaitan dengan teori sosiologi, misalnya teori konflik atau teori fungsionalisme, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Misalnya konflik antara kelompok siswa tertentu bisa dianalisis sebagai pertarungan memperebutkan status sosial di sekolah. Setelah menganalisis, kita bisa merumuskan strategi yang tepat. Strategi ini harus berfokus pada solusi yang transformatif, bukan sekedar temporer. Yaitu gunakan pendekatan mediasi yang melibatkan semua pihak untuk mencari solusi bersama. Yang kedua, ajak siswa untuk berdialog dan saling memahami, bukan hanya menghukum. Selanjutnya, rancang program atau kegiatan yang mampu menjembatani perbedaan seperti kerja kelompok, lintas kelas, atau kegiatan sosial bersama. Dan terakhir, lakukan evaluasi untuk memastikan solusi yang diambil benar-benar efektif dan tidak menimbulkan masalah baru. Jadi, mari kita simpulkan, menguasai manajemen konflik di sekolah atau madrasah bukan sekedar tentang menjadi pendengar, tetapi juga tentang menjadi pemimpin yang mampu memahami dan menata dinamika sosial. Dengan mengintegrasikan sosiologi pendidikan, kita bisa melihat konflik sebagai sebuah kesempatan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih inklusif, adil, dan harmonis. Saya yakin setelah memahami materi ini, saudara semua akan memiliki bekal yang kuat untuk menjadi pendidik yang bijak dan berwawasan luas. Mari kita bersama-sama menjadi guru yang tidak hanya mengajar, tetapi juga menginspirasi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.